Dengan undang-undang TNI disahkan, itu artinya demokrasi dibunuh oleh DPR. Diperbanyak, ini kan belum semua daerah punya kodim, Iya. kan gitu loh. Itu kan banyak juga job-job perwira yang mestinya bisa diisi di situ gitu, tanpa harus merusak job-job sivil gitu loh. Jadi siapa yang merusak ini, Ya Bang? itu artinya memang pemerintahan yang dulu atau sang mantan ini. Siapa itu? Orang presiden retret pakai baju Militer. baju militer aja, publik juga Jadi, udah sensi kan. Ini mau pemerintahan militerisme gitu kan. Apalagi memang ngebahas produk hukum Iya, ya, iya. undang-undang. Komitmen mengawal reformasi TNI. Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau Undang-Undang TNI resmi disahkan dalam sidang paripurna DPR RI meskipun proses pembahasannya menuai banyak kritik. Akademisi dan aktivis hak asasi manusia menyoroti bahwa revisi ini berpotensi mengaburkan semangat reformasi 1998 yang menegaskan pemisahan peran militer dari ranah sipil dan politik. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK, Rizky Argama menegaskan bahwa rancangan undang-undang ini tidak hanya melangkahi prosedur legislasi, tetapi juga mencederai prinsip konstitusi. Proses legislasi yang mengiringi revisi ini penuh kejanggalan. Tanpa melalui pertimbangan Badan Legislasi atau BALEK, rancangan undang-undang ini dimasukkan dalam Prolegnas 2025, sebuah langkah yang bertentangan dengan prosedur standar. Lebih jauh, pembahasannya bahkan dimulai sebelum masuk ke tahap perencanaan resmi yang melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Paling mencolok, draft rancangan undang-undang ini tidak pernah disebarluaskan secara resmi oleh DPR, sehingga menghilangkan kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan yang bermakna. Aktivis HAM Wilson bahkan menyebut pengesahan revisi ini sebagai simbol demokrasi yang dibunuh. Legislasi yang dilakukan secara tertutup merupakan ancaman nyata bagi demokrasi. Proses pembuatan undang-undang harus dilakukan dengan transparansi dan partisipasi publik agar kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat. RUU ini harus ditinjau ulang untuk memastikan tidak ada pasal yang melemahkan prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia. Jika tidak, hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi pembentukan regulasi di masa mendatang. Pembentukan undang-undang yang tertutup bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi juga ancaman bagi akuntabilitas pemerintahan. Tanpa ruang diskusi terbuka, publik kehilangan hak untuk mengawasi kebijakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara. Ini merupakan kemunduran besar dari semangat reformasi yang sejak 1998 berupaya menempatkan TNI sebagai alat negara yang netral dan profesional. Keberadaan pasal-pasal yang berpotensi memperluas kewenangan TNI dalam ranah sipil dan politik dapat membuka celah bagi intervensi militer dalam pemerintahan yang seharusnya tetap dalam kendali sipil. Jika revisi Undang-Undang TNI ini dibiarkan berjalan tanpa koreksi, hal ini dapat memperkuat praktek militerisme yang seharusnya sudah ditinggalkan. Pemerintah dan DPR masih semakin leluasa mengesahkan aturan yang menguntungkan segelintir pihak tanpa kontrol publik. Demokrasi tidak bisa tumbuh dalam ruang yang gelap dan tertutup. Kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan pemerintah pun semakin tergerus ketika kebijakan strategis dibuat tanpa keterbukaan. Wacana bahwa militer bisa kembali ke ranah sipil menimbulkan kekhawatiran bahwa reformasi di sektor pertahanan justru mengalami kemunduran. Ini bukan sekadar isu hukum, tetapi menyangkut arah demokrasi Indonesia ke depan. Judicial review ke Mahkamah Konstitusi menjadi langkah yang harus segera diambil untuk mengkaji ulang revisi Undang-Undang TNI secara hukum. Jika memang terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi melemahkan supremasi sipil, maka upaya hukum harus segera dilakukan. Di sisi lain, DPR dan pemerintah harus membuka ruang diskusi serta menjamin transparansi dalam setiap perumusan kebijakan strategis.
Tidak ada alasan bagi pembentukan undang-undang yang dilakukan secara diam-diam dan tertutup dari publik. Ke depan, penguatan profesionalisme TNI harus dilakukan dengan cara yang demokratis, tanpa melanggar prinsip reformasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari 2 dekade. Reformasi TNI yang telah berlangsung harus dipertahankan, bukan malah dihambat oleh regulasi yang membuka peluang keterlibatan militer dalam kehidupan sipil. Demokrasi hanya akan tetap hidup jika rakyatnya waspada dan bersuara. Saatnya menolak setiap upaya yang dapat mengembalikan militerisme dalam kehidupan sipil. Kontrol publik yang kuat menjadi benteng utama untuk menjaga jalannya demokrasi di Indonesia. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos bersama 3 jurnalis senior Lampung Pos. Saya Abdul Ghafur. Saya Sri Agustina. Saya Mustaan Basra. Oke, kali ini kita akan membahas tema yang memang sedang menjadi perbincangan banyak pihak. Dan tidak hanya menjadi perbincangan, tema yang kita bahas ini juga memicu aksi demonstrasi besar-besaran yang sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Apalagi kalau bukan soal pengesahan yang diawali dari rancangan undang-undang TNI yang baru. Tapi sebelum itu Sobat Lampung Pos, segenap kru redaksi Lampung Pos turut prihatin dan mengecam ya dari peristiwa kasus pengiriman kepala babi Iya. di kantor redaksi Tempo. Itu merupakan bentuk dari intimidasi terhadap jurnalis. Dan bentuk. Dewan Pers sudah mengecam dan kita komunitas jurnalis juga mengecam. Dan kita berharap aparat ini bisa mengungkap kasus yang terjadi di redaksi Tempo. Oke, baik. Kita sekarang kembali kepada topik ya. Tentang undang-undang TNI yang akhirnya meskipun ditolak, dikritisi ya kan oleh berbagai pihak dari kalangan mahasiswa, pakar, civil society, pada akhirnya ketok palu tetap sama diketok DPR palu juga. DPR. Nah, gimana? Kita mulai dari quote and quote dulu, dari siapa dulu nih? Kalau saya ya boleh saya. Silakan Mbak Ya. Cici. Kalau saya lebih mengkritisi karena kita melihat ini dari proses awal ketika di Komisi 1 ya pembahasannya itu dilakukan yang sangat kontradiktif di tengah efisiensi dilakukan di hotel mewah. Itu dan itu sudah menjadi sorotan. Kemudian ada aksi dari Kontras juga agar membatalkan hal itu. Kemudian hanya selang tidak sampai 1 minggu akhirnya DPR RI mengesahkan menjadi undang-undang TNI. Ini sungguh di luar dugaan. Ini mungkin undang-undang yang menggunakan kereta cepat bus. Yes, bus makanya ya. dia langsung cepat. Revisi ya. Dan beberapa Revisi. mungkin ya itu sangat-sangat cepat sekali ya revisinya ya. Nah, tentu saja ini banyak penolakan ya, terutama dari para aktivis. Salah satunya adalah aktivis HAM Wilson, dia juga mantan dari PRD ya, Partai Rakyat Demokratik ya. Bahwa dengan undang-undang TNI disahkan itu artinya demokrasi dibunuh oleh DPR. Artinya yang sudah diperjuangkan generasi reformasi 98 lalu itu akhirnya tumbang. Tapi ini kan bentuk bahwa sebenarnya
TNI itu khusus lah. Kalau Wilson meminta TNI itu khusus untuk memberikan keamanan pertahanan. Sipil, ya fokus. Ya. Apalagi kita kan negara kepulauan yang sebenarnya banyak incaran dari negara-negara lain. Kalau untuk urusan sipil, biarlah diberikan kepada yang sipil tentunya. Nah ini juga menjadi sorotan ya. Ada beberapa juga upaya-upaya untuk tidak berlanjut undang-undang ini. Bukan berarti undang-undang sudah disahkan terus tidak ada perlawanan. Teman-teman kita di mahasiswa ya, BEM juga itu melakukan aksi di depan DPR. Betul. Dan rencananya juga setelah diketok, mereka langsung mengajukan gugatan ke MK. Betul, ke MK. Ini ada proses untuk menjaga demokrasi. Oke, itu dari Mbak Cici. Sekarang bagaimana dari Bang Aan ya? Ya, ini saya ngambil ngutip dari Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ya. Bukan mantan presiden yang mau dikutip. Rizky Argama ya. Dia ini menilai memang revisi Undang-Undang TNI ini memang prosedurnya tidak dijalankan sesuai dengan aturan. Gitu ya. Itu yang pertama itu, walaupun dia masuk dalam prolegnas 2025, tapi tidak melalui usulan balik. Oke, benar-benar. Harusnya dia masuk dulu untuk menjadi pembahasan prioritas. Betul, ya kan? prioritas. Ini yang pertama. Ini kan bisa dihitung pembahasan yang awal kan? Iya, betul. Awal bener. Dan cepat sekali. Padahal masih ada rancangan undang-undang yang lebih urgent, rampasan aset dan lain sebagainya. Rampasan aset pemberantasan aset koruptor. Kan mestinya harus lebih cepat ya. Benar, apalagi tengah efisiensi sekarang ini ya. Betul. Dan di balik itu kan diuji dulu. Benar, dan itu tidak ada uji publik ternyata. Uji untuk bahwa ini memang harus diprioritaskan kan, sebelum dibahas kan, diuji dulu prioritas nggak nih gitu. Oke, apalagi nih Bang yang kemudian itu tadi uji publik tadi setelah dibahas, dibahasnya juga penuh pro kontra karena di Hotel Fairmont pasti harus dipilihnya di Hotel Fairmont. Gitu. Kalau kata itu kan memancing. Ya, kalau kata Ketua Komisi 1 sudah sering kok pembahasan undang-undang atau rapat-rapat di hotel mewah. Artinya memang Komisi 1 dari dulu memang tidak mengikuti nurani masyarakat dalam efisiensi kan. Padahal mereka itu wakil rakyat loh. Nah itu lagi-lagi si Rizky Argama itu menyatakan bahwa melengkapi tahap penyusunan dalam proses pembentukan undang-undang ya. Nah itu tahap perencanaan itu tidak ada gitu. Kemudian awal pembahasan itu dan rapat kerja itu 11 Maret 2025 itu rapat kerja 2025. Kemudian pada tanggal berapa? Tanggal 12. Tanggal 12. Baru muncul surat dari penugasan dari presiden. Dari presiden kan gitu kan. Nah, kemudian seminggu kemudian tiba-tiba ketok palu. Kan ini jadi tanda tanya, inilah yang jadi sorotan walaupun ekstra mungkin cepat. isinya tidak ditanggapi sama Rizky Argama, tapi prosesnya melukai semangat reformasi. Iya. Melukai demokrasi. Artinya juga belum masuk dari sisi substansi tapi dari sisi proses aja sudah sangat kelihatan sekali revisi undang-undang TNI ini ditumbur-tumbur. Kenapa ditumbur-tumbur? Karena mungkin ada yang ngasih memo deadline ini harus cepat diselesain, jangan lama-lama gitu. Makanya kan ada tanda tanya besar di situ. Oke, baik. Ada apakah itu? Nah, kalau saya ini saya ini memang fansnya Prof. Mahfud MD ya. Jadi saya ini mengutip lagi nih pernyataan Mahfud MD, Sobat Lampung Pos. Tapi mungkin Sobat Lampung Pos yang ikut demonstrasi ini agak sedikit kecewa ya mungkin dengan pernyataan Prof. Mahfud. Jadi pertama Prof. Mahfud menghargai pendapat mereka-mereka yang menolak, menentang, ya kan, mengkritisi, menentang lah, lebih pada menentang. Ada keberadaan revisi undang-undang TNI, terutama dengan pasal-pasal yang ada di dalamnya. Lebih konkret lagi dengan isu dui fungsi ABRI-nya, TNI-nya ya sekarang akan muncul lagi. Dan menurut Prof. Mahfud, kalau kita bicara kondisi psikologis masyarakat kita, ya itu harus sangat bisa dimaklumi loh. Gitu loh. Karena kan ya kita berada dalam 32 tahun di bawah
Orde Baru, Orde Baru, Orde Baru ya kan, dengan totalian militerisme Iya. gitu kan. Jangankan revisi undang-undang ya. Saya sepakat juga nih dengan pendapatnya Prof Mahfud nih. Orang presiden retret pakai baju baju militer aja, publik juga udah sensi kan. Ini mau pemerintahan militerisme gitu kan. Apalagi memang ngebahas produk hukum ya, undang-undang yang itu mungkin ditangkap oleh sebagian orang itu mengembalikan apa yang namanya dui fungsi ABRI. Nah, tapi ini pernyataan Prof Mahfud yang agak lain nih. Biasanya kan dia kritis nih, ya kan. Tapi mungkin ini menunjukkan sisi intelektual dia. Betul. Jadi kalau intelektual itu kan dia harus objektif, tidak berpihak gitu kan. Tidak menggunakan analisisnya untuk mempertahankan kepentingan dia atau posisinya. Iya, betul. Mungkin ya. Jadi yang di komentar Prof Mahfud adalah sebenarnya revisi undang-undang ini itu tidak bernafaskan dui fungsi ABRI. Karena kalau kita bicara dui fungsi ABRI, kalau kita bicara Orde Baru, ya kan, itu ada namanya formula militer, birokrasi dan Golkar. Kebijakan-kebijakan strategis di Republik ini pada masa itu ditentukan oleh format itu, betul. Ya kan, birokrasi, militer dan golongan, ABG, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada fraksi, ya kan, di parlemen, fraksi TNI yang dari segi proporsional juga lumayan besar, 22 atau 23%, dan mereka dipilih langsung ditunjuk oleh atasannya. Dan yang ketiga, memang banyak jabatan-jabatan sipil, jabatan birokrasi seperti kepala daerah di zaman Orde Baru itu ya dijabat oleh militer. Gubernur termasuk di Lampung juga kan, beberapa di antaranya militer. Nah, menurut Prof Mahfud setelah membaca pasal-pasal dalam revisi, dan sebenarnya yang direvisi ini kan lebih banyak di 3 pasal kan, 3 pasal kontroversi itu, pasal 7, pasal 47 sama satu lagi pasal berapa itu saya lupa ya, 35 atau berapa. Terkait dengan operasi militer selain perang. Nah, kalau menurut Prof Mahfud itu sebenarnya justru merapihkan atau menertibkan apa yang sebenarnya sudah terjadi saat ini gitu. Jadi memperkuat apa yang sudah terjadi saat ini, dan itu tidak mengembalikan apa yang memang berjalan di zaman Orde Baru. Gitu. Nah, tapi memang setelah formula baru ini artinya kan ada beberapa jabatan yang memang harus dilepaskan oleh beberapa perwira kan, gitu kan ya. Otomatis ini kan itu akibatnya seperti apa? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan kita. Enggak, kalau dari revisi ini kan justru menambah ruang gerak ya. Kenapa masyarakat itu mengendus bahwa ini adalah mengembalikan fungsi ABRI? Karena semakin banyak lapangan atau job yang diperbolehkan oleh TNI. Bisa masuk di sana. Dari 10 awalnya kemudian menjadi 16. Setelah diketok palu menjadi 14. Nah, bahkan NU juga mengkritisi ya jabatan seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung itu kan yang sangat-sangat vital dan harusnya dipegang oleh mereka yang profesional dan mereka yang memahami. Tapi kondisi yang saat ini sebenarnya mungkin tidak sebagian orang punya datanya, tahu datanya, faktanya secara de facto yang terjadi adalah selama 10 tahun terakhir itu sudah ribuan militer yang menduduki jabatan BUMN di kementerian, di lembaga gitu, dan itu jumlahnya 44.700-an personil gitu, ya kan? Ya mungkin ketika 10 tahun rezim atau pemerintah sebelumnya itu kenapa diambil, karena katanya memang ada persoalan, ada problem banyak perwira nganggur dan lain sebagainya, sehingga mungkin harusnya diberdayakan dong. Kenapa mesti menganggur perwira? Nah, pemberdayaan itulah yang oleh pemerintahan sebelumnya ditarik ke lembaga-lembaga di luar
militer. Padahal ada solusi lainnya, misalnya mereka membentuk lembaga militer, Iya. misalnya Kodim diperbanyak. Ini kan belum semua daerah punya Kodim, Iya. kan gitu loh. Itu kan banyak juga job-job perwira yang mestinya bisa diisi di situ gitu, tanpa harus merusak job-job sivil gitu loh. Jadi siapa yang merusak ini, Ya itu Bang? artinya memang pemerintahan yang dulu atau sang mantan ini. Siapa itu? Mantan lagi. Iya, itu dia tidak tahu birokrasi dari militer yang harusnya angkatan ini atau apa namanya lulusan Akmil ini tidak boleh melebihi kakak tingkatnya kan. Jadi bisa dikatakan undang-undang ini sebenarnya lagi-lagi Produk lama, peninggalan produk lama. Iya 2011 ya. cuci piring dari Ya ampun. Yang lama. yang lama gitu. Dan kalau yang Kejaksaan Agung itu yang saya setahu saya memang keberadaan militer di sana adalah dia Jaksa Agung Muda bidang militer. Militer. Iya. Dan orangnya sudah ada sebenarnya. Iya, gitu. sejak awal. Justru kalau tidak ada revisi undang-undang ini menjadi Dia posisi menyalahi itu undang-undang. tidak ada regulasinya. ya tidak ada regulasinya. Jadi ibarat kata sebenarnya ini adalah undang-undang yang terlambat. Iya. Seharusnya sebelum itu terjadi, Harus apapun persoalan di organisasi militer, undang-undangnya Perbaiki diperbaiki dulu. di Iya. pemerintahan sebelumnya. Tapi kan memang gaya-gaya mantan itu kan seperti itu gitu loh. Tapi Dia nanti jalan dulu. Tapi nanti ini bisa Blunder, menimbulkan kan? masalah lagi. Iya tentu Iya kan? saja. Bener. Kalau bener, misalnya 4.000 lebih tentara itu memilih, kan akhirnya dengan ada undang-undang ini ada konsekuensi loh. Iya. Pasti. Ya kan? Mereka yang berada di 14 kelembagaan yang sudah diatur, mereka memang punya pilihan Benar. Harus. untuk tetap aktif tanpa harus mundur. Betul. Tapi di luar yang diakomodir, BUMN, komisaris, apa Harus- segala macam, harus- tidak ada pilihan lain. Iya. Mereka harus Mundurkan diri. Mundur Iya. dari militer atau Atau mundur mundur dari jabatannya. Pilihan itu ya. Betul. Tapi kalau mereka mundur dari militer, ya artinya problem lama muncul lagi Muncul dong. lagi. Gitu. Betul. Gitu. Ya, tapi memang ternyata di BUMN pun ada beberapa BUMN yang memang di bawah Menteri Pertahanan itu memang diduduki oleh mungkin termasuk yang 14 ya, termasuk yang 14 Iya. poin 14 yang Yang- diduduki TNI itu ya, BUMN PT Pindad, PT Dirgantara, Iya. terus PT Pelni atau gitu kan memang militer, kaitan militer gitu loh. TPN juga. Ya, kalau yang masih masuk akal, Iya. ya publik pasti tetap dengan logikanya bakal mudah Iya, menerimanya. menerima, kan? betul. Tapi kalau misalnya udah yang di luar, tidak terlalu beririsan, ya kan? Iya. Badan keamanan apa itu? Pertahanan laut Iya, misalnya, Lah, Bakamla misalnya, ya masih wajar lah ya. Basarnas misalnya, Basarnas, betul. BNPB misalnya, Oke, BNN masih misalnya, masih gitu. relevan. Masih lah itu. relevan. BNPT Tapi kalau yang- kan gitu ya. Kalau yang sudah di Teror. luar itu kan, Betul. Tapi kalau kita menangkap ya aspirasi mahasiswa dan aspirasi dari komunitas civil society yang pro terhadap demokrasi, iya. persoalannya bukan merapihkan gitu loh. Atau ya karena sudah terlanjur ada tentara di sini, maka ya mau nggak mau undang-undang ini harus direvisi Iya. gitu. Oh, artinya sudah kejadian dulu, baru undang-undangnya diperbaiki. Iya, spirit atau semangat teman-teman mahasiswa pro demokrasi kan bukan itu sebenarnya, Iya. tapi supremasi sivil dan tetap menempatkan tentara pada Di baraknya Posisinya. pada sebagai posisinya. kedaulatan. Betul. Dan kalau kita refleksikan reformasi yang sudah berlangsung hampir 2 dekade, sebenarnya tidak ada persoalan. Iya. TNI kita lihat sebenarnya sudah menjalankan reformasi Reformasi, betul. militer, walaupun memang ada catatan-catatan minor yang memang harus diperbaiki ya, Iya. misalnya sistem peradilan militer dan lain sebagainya. Tetapi secara umum ya sebenarnya kita bisa katakan reformasi militer itu sudah berjalan berjalan lah ya. pada tempatnya, on the track. Loh, kenapa tidak ada masalah justru dibuat formula baru? Dibuat gaduh gini jadinya. Kecuali ada masalah terhadap reformasi militer sehingga kita buat Iya. formula solusinya dalam bentuk revisi undang-undang. Ini kan agak aneh ya. Itulah. Apakah ada titipan, Kalau secara- ada pesan kalau secara atau garis- Karena sesuatu? Mayor Teddy maksud Mbak. Let call Teddy maksud Bukan, Mbak. oh naik ya, sudah Cici. naik pangkat ya dia. Tapi enggak secara Ya, garis memang kan- besar itu memang sejak 10 tahun pemerintahan
Mulyono. Itu dia. Itu memang sudah penempatan pejabat itu memang sudah acak-acakan, sama seperti Kacau-kacau gitu. iya untuk menempatkan misalnya Kapolri, dia menjadi Pak Tito ya, Kapolri ya. Iya, Kapolri itu dinilai dulu dia Kapolri muda. Nah, tiba-tiba setelah periodenya selesai, Jadi Tancap gas. dia harus ditempatkan di mana nih kan Iya, gitu kan. iya, Taruhlah ke menteri. Itu kan Budi balas. Waseso Iya, taruhlah. memang era Belum, sekarang kan itu, gitu. Bang. Kita harus punya teman dekat kalau jabatan itu mau cepat. Iya kan. Biar aman ya. Iya, biar cepat gitu. Tapi Naik lift VIP lagi, langsung sampai ke lantai. Satsut gitu ya. Akhirnya- Tanpa berhenti di lantai-lantai Tapi sebelumnya. dia kan Jangan-jangan berusaha pakai sistem buruk akhirnya ya. kan. Yang harusnya orang ini dia baru di lantai baru Jelas. tangga 2. Iya. Dia langsung melesat. Langsung melesat. Ke langit Orang-orang ketujuh. yang di atas dia ini, Betul. ini Benar. terpaksa harus dibuang. Benar, dipangkas. Ini sistem yang tidak merit dan itu sebenarnya inspirasi tidak menginspirasi. Generasi, Ya. Ini akan membuat generasi muda kita males kan Iya. kalau seperti ini, Betul, ngapain kerja melihat. keras, ngapain ikut ini itu gitu. Yang penting punya teman dekat, aku punya teman gitu kan. Langsung melesat jabatan itu Yang kan. khawatir itu kan gitu. Orang-orang ASN yang ada di pemerintahan itu mereka sudah malas lagi menggapai karir. Iya, benar. Karena di lembaga lain yang mungkin cepat peningkatan ininya, pangkatnya, itu bisa menyalip mereka untuk Iya. menduduki jabatan-jabatan yang seharusnya mereka duduki. Jadi gitu. tidak ada urutan karir, ya, iya, jenjang karir. karir. Tidak. Ya kita berharap lah mungkin perjuangan terakhir teman-teman mahasiswa, Iya. bukan perjuangan terakhir ya, Aktivis ya. memang gerakan Harus ekstra parlementer diperjuangkan. tetap dilakukan, sesuai Prosedur prosedur hukum melakukan tetap dilakukan, uji material itu tetap Betul. dilakukan. Mudah-mudahan juga uji materialnya bisa diakomodir dengan MK juga melalui kereta cepat gitu kan. Undang-undang Kalau ini betul. cepat disahkan juga Betul. cepat dianulir sama Betul, Mahkamah harus. Konstitusi gitu. Dan ya paling tidak dikembalikan dari segi prosedur, dikembalikan kepada tracknya. Kemudian membuka ruang diskusi. Benar. Karena ini masih banyak catatan-catatan pabrik sebenarnya. Gitu kan. Yang itu kalau mungkin pemerintah dan DPR mendengarkan, memberi ruang, ya kan, mungkin akan menghasilkan produk hukum yang berkualitas lebih baik, Iya. bisa menjawab persoalan di TNI mungkin, Iya, yang betul. surplus perwira dan lain sebagainya, mungkin bisa menjawab kebutuhan Presiden Prabowo yang mungkin butuh undang-undang ini, Betul. entah karena tidak percaya ada Terhadap. problem manpower Iya. dan lain sebagainya, atau memang ya untuk menyelesaikan persoalan yang sudah terlanjur terjadi di belum ada 10 regulasi. tahun Sebelumnya. sebelumnya gitu. Artinya memang undang-undang ini tidak tidak smooth lah ya. Iya, betul. Masih dinamis ya. Ya, oke, Sobat Lampung Pos, demikian tadi podcast Bedah Tajuk Lampung Pos tentang revisi ya Undang-Undang TNI yang ini menjadi concern bagi kita semua. Terima kasih sudah mengikuti podcast Bedah Tajuk dari awal sampai akhir. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Lampung Pos Update untuk mengikuti talkshow seperti ini. Membunyikan lonceng agar informasi terkini tersampaikan ke Anda. Pencet klik like dan memberikan komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos berikutnya. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Jurai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade.
Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.